literasi. Ayo membaca, yes. Welcome back to podcast Parulian School. Go with us. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa karena 2 hari ini kita diajar sama salah satu narasumber kita ini, namanya Kanisa. Selamat datang Kanisa. Halo Jenny, terima kasih. Halo Peter. Ya, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, baik-baik saja. Kalian berdua sehat ya? Ya, sehat. Bagus, senang dengernya. Yang kita ketahui kan Kak Kanisa ini sebagai public speaking ya. Iya betul. Sebagai public speaking yang mendalami sekitar 13 tahun kalau nggak salah. Betul. Ya, 13 tahun. Jadi apa saja pengalaman menarik Kakak selama menjalani karirnya selama ini? Oh, pengalaman menarik. Ya. Pengalaman menarik setelah menjalani karir, saya bisa menginjakkan kaki di kota Makassar. Karena kalau dulu mungkin berpikir paling jauh ke Jakarta kali ya. Itu pun karena ada urusan keluarga biasanya, karena keluarga ada di sana. Tapi dengan pekerjaan saya ini, saya bisa menginjakkan kaki saya sampai ke Makassar. Dan sudah keliling di beberapa kota di luar, baik di Pulau Jawa, baik di Pulau Sumatera juga. Dan itu salah satu pengalaman yang mahal buat saya. Bisa saya dapetin karena saya bekerja di dunia public speaking. Itu sih pengalaman yang paling menarik. Pasti kan awalnya itu pasti ada kan Kak. Oke. Jadi awal mula karir Kakak itu dimulai dari mana Kak? Awal mula karir dimulai dari Desember 2009, saya menjadi seorang penyiar, melamarlah di salah satu stasiun radio. Dimulai dari training dulu yang berbulan-bulan, yang tidak sebentar ya, hampir setengah tahun saya training, berarti sekitar kurang lebih 5-6 bulan. Selanjutnya baru menjadi penyiar radio mulai dari 2010 sampai sekarang. Tapi saya sempat vakum dari dunia radio itu sekitar 2 tahun, dari 2018 sampai 2020. Ya, jadi baru mulai siaran lagi itu ya 2022. Oh enggak, berarti saya vakum kurang lebih 4 tahun dari penyiaran. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, 4 tahun Kakak vakum dari karir Kakak sebagai public speaking gitu kan. Itu apa kendalanya Kak? Sebenarnya kalau kendala vakum kalau dari public speaking tidak vakum ya, tapi kalau dari dunia penyiaran saya vakum dikarenakan 2 tahun 2018 sampai 2020 itu saya bekerja sebagai public relation marketing dari PT Sony Music Entertainment Indonesia. Jadi pada saat itu saya menghandle beberapa talent nasional ya, dan semuanya itu penyanyi. Jadi selama 2 tahun itu tidak dimungkinkan atau tidak mungkin saya melakukan di pekerjaan penyiaran radio. Makanya saya vakum. Dan 1 tahun terakhir 2020 ke 2021 itu saya vakum dikarenakan menikah, alhamdulillah langsung diberikan anak. Jadi fokus selama 1 tahun ini kurang lebih mengurus anak sampai akhirnya di bulan September 2022 kemarin saya kembali lagi ke dunia penyiaran khususnya radio. Gitu. Wow, luar biasa ya Kak. Ya, pengalaman yang cukup panjang lah dengan lika-likunya. Tadi kan kalau saya dengar tadi tentang Kakak tadi latihan selama berbulan-bulan ya. Betul. Dan sempat vakum juga sebagai public speaking. Ya, betul. Kalau boleh tahu Kak, sebagai public speaking apakah Kakak mempunyai pekerjaan lain di luar atau gimana gitu? Kalau sebagai jadi gini, pekerjaan utama saya kebetulan memang hanya di dunia public speaking. Jadi paling kalaupun ada pekerjaan lain ya seperti ini, saya mengajar tentang public speaking juga pastinya. Tapi kalau sekarang kegiatan sehari-hari pekerjaan tetapnya lah ya, itu hanya penyiar radio. Tapi selama ini saya bekerja tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya public speaking. Pasti tetap di ranah public speaking. Mau public relation, mau penyiar, mau MC, mau ya gini tenaga pengajar umum seperti ini juga khusus public speaking begitu. Kak Nisa tadi di sini juga membahas tentang public speaking ya, dan Kakak juga belajar tentang public speaking sampai mengajar juga. Betul. Dan kalau boleh tahu kenapa ya Kak ada ketertarikan kepada Kakak untuk menjalani atau mendalami tentang public speaking? Oke, ketertarikannya itu dikarenakan mungkin ini salah satu ranah pekerjaan yang membuat saya lebih santai. Dan pada dasarnya saya emang hobi berbicara dengan orang lain. Karena saya suka tuh mengetahui orang lain backgroundnya seperti apa. Tapi bukan mencari taunya, tidak nanya sama dia ya, bahkan dapat informasi dari orang, tidak.
saya akan bertanya sama orang yang saya tertarik ini, kayaknya bapak ini menarik deh buat dipelajarin. Saya akan tanya sama beliau, Pak, bapak kegiatannya apa? Hari-harinya seperti apa? Begitu kurang lebih. Jadi tidak yang belajar yang kaku-kaku banget, tapi kenapa saya tertarik ya itu, karena saya suka mempelajari kehidupan atau pola pikir atau kegiatan orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi saya suka ngajaknya kan otomatis akan bertanya dan ngobrol kan. Nah, itu yang saya lakukan. Gitu sih, kurang lebih kenapa sampai saya akhirnya bisa terjun ke dunia public speaking. Pencapaian terbesar kakak itu apa sih selama 13 tahun ini? Selama 13 tahun pencapaian terbesar mungkin ada satu jabatan ya yang saya dapat, dan dari situ ya itu yang tadi membawa saya keluar dari keluar kota, keluar negeri juga beberapa kali. Itu salah satu achievement yang saya rasa oke, saya cukup sampai di situ. Jadi saya bukan tipikal wanita yang harus terus mengejar karir meskipun sudah berkeluarga, tapi ada satu pencapaian yang sudah saya dapatkan dengan jabatan tersebut, sudah membawa saya kemana-mana, sudah membuat saya bertemu banyak orang, baik dalam dan luar negeri. Itu adalah salah satu pencapaian yang sudah cukup buat saya. Bahkan saya bisa berbicara dengan orang-orang yang jabatannya tidak sembarangan, dan itu udah salah satu kebanggaan tersendiri buat saya gitu, Jenny. Jadi itu salah satu hal yang pencapaian terbesar ya, karena kan pencapaian terbesar itu tidak mesti harus menjadi menteri apa gitu, misalnya menteri komunikasi, ya kan? Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi kalau untuk saya pribadi, itulah pencapaian terbesar saya yang sudah saya capai, dan itu cukup buat saya. Wow, luar biasa ya Kak. Terima kasih. Sobat belajar, ternyata Kak Nisa udah pernah kemana-mana nih, mulai dari ke Malang ya contohnya. Ke Kak. Makassar, ya Malang juga sudah. Oke, gitu. Mungkin sekian dari pertanyaan kami Kak. Oke, terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Terima kasih Peter, terima kasih Jenny. Terima kasih juga buat kakak yang udah mau ngajarin kami selama 2 hari ini. Dan Sama-sama. kita bisa kenalan juga. Betul, iya. Jadi makin banyak temen kan. Iya, Saya betul. kenal kalian ada 23 orang dan betul. lain-lain. Kalian kenal saya. Nambah satu temennya. Kapan-kapan kakak boleh lah main. Boleh sama dong. Kalau ada kesempatan dan waktu, kebetulan kantor deket, saya akan main pasti. Kalau memang ada waktu. Oke. Terima kasih ya. Dan juga kami podcast kami ini memiliki tagline Go with us gitu. Oke. Mau kita bersama-sama Kak? Boleh. Silahkan, yuk. Go with us.